Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Kujawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama dan juga akan tanggapan dari pendeta, bagaimana tanggapannya terhadap diskusi agama khususnya yang dilakukan oleh Edis TV. Dan kita sangat bersyukur melalui Edis TV kebenaran boleh diberitakan dan banyak orang datang kepada Tuhan. Nah, seperti apa diskusi dan tanggapan dari pendeta terkait akan pelayanan Edis TV? Saksikan video ini dari awal hingga akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Oke lah bang, saya naikkan dulu muslim yang lain ya bang ya. Oke bang, sebentar. Tunggu sebentar, terakhir. Anda bisa membawa saya ke agama Anda? Gini. Saya itu bicara seperti ini tuh bukan mau merubah agama. Tidak. Karena kenapa sampai saya mau klarifikasi ini? Inilah tujuan saya sebenarnya. Anda mau meninggalkan agama Islam? Kalau memang Anda mau membantu saya, ayo saya siap. Ya, apa kira-kira yang membuat Anda ingin meninggalkan agama Islam? Karena menurutku saya belum dapat feel-nya dari sekecil. Belum dapat. Karena banyak sesuatu hal yang belum saya dapat dari faktor. Baik. Begini ya. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya Anda menjadi pengikut Yesus tanpa pertobatan. Jadi pertama-tama itu yang paling penting itu adalah hidup baru. Makanya jadi orang Kristen itu artinya hidup baru. Makanya ketika Anda memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus, Anda itu dibaptis, dimasukkan ke dalam air. Itu tandanya bahwa hidup Anda yang lama itu sudah dikuburkan. Mati hidup Anda yang lama itu. Lalu Anda keluar dari air, artinya Anda dibangkitkan dengan hidup yang baru. Seperti itu. Hidup yang menjadi milik Yesus. Ketika Anda menjadi pengikut Yesus, Anda itu milik Dia. Ketika Anda milik Dia, Anda itu melakukan keinginan-keinginannya. Amin. Seperti itu. Shalom, saudara berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya dapat kesempatan lagi menyapa saudara dalam kaitan dengan video yang ada di depan tadi dan tema yang saya pasang di video ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang akhir-akhir ini saya pribadi ya, karena saya juga melayani melalui media sosial, baik dalam YouTube channel saya, fanpage Facebook saya maupun TikTok saya. Nah khususnya kalau saya lihat TikTok misalnya, itu memang salah satu yang paling viral hari-hari ini adalah Edis TV. Dan karena sering muncul, mungkin karena ditonton oleh banyak orang, jadi kalau kita buka TikTok langsung keluar itu Edis ya. Dan yang memposting Edis ini banyak orang sekali, jadi tak terhindarkan saya ikut menonton dan paling tidak saya tahu sedikit-sedikit tentang Edis dan apa tujuan dari adanya channelnya Edis TV ini, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan berkaitan video di depan tadi, itu yang menjadi sorotan utama bagi saya dalam menanggapi Edis TV. Dan saya pribadi sangat mendukung saudara Edis ya. Saya tidak kenal beliau, tapi semangatnya luar biasa, khususnya dalam kaitan dengan memberitakan Injil Kristus. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang kalau saya pernah ikuti, karena saya bilang saya akhir-akhir ini sering mengikuti karena viral dan sering muncul di TikTok. Saya melihat Edis ini, saudara-saudara, memang tujuan dia bikin video dalam salah satu VT-nya dia atau live-nya dia, dalam diskusinya dia dengan kawan-kawan Islam itu, memang dia salah satu tujuannya adalah dia mau menyuarakan semacam keadilan begitu. Karena
adanya orang-orang yang sering sekali menyerang kitab sucinya Kristen. Kalau Kristen sih biasa-biasa saja, aman-aman saja. Karena memang dari dulu, dari Adam dan Hawa juga setan sudah pakai ular menyerang firman di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5, ya kan? Menyerang Allah, menyerang firman, membodohi manusia, tipu daya dan lain sebagainya. Jadi buat saya pribadi atau orang-orang Kristen atau mayoritas pembela iman itu biasa-biasa saja, karena memang kita sudah sering diganggu oleh setan dan alat-alatnya. Tetapi konteks Indonesia memang agak lebih ini ya, karena Kristen mungkin sedikit dan lain sebagainya, minoritas, dianggap minoritas. Saya tidak tahu perkembangan terakhir jumlah Kristen seperti apa, tapi masih diberikan label minor gitu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jadi di sini kelihatan mau mengimbangi bahwa kalau ada oknum-oknum tertentu yang seenak-enaknya saja, semau gue, mengotak-atik kitab suci kami, ya tanpa memahami, ya tanpa mempelajari dengan baik, atau boleh dikatakan secara ilegal, membahas-bahas kitab suci kita, ditafsir secara kacau, maka si Edis ini mengimbangi. Itu yang saya lihat dari Edis, mengimbangi dengan cara membahas kitab suci mereka juga, begitu. Dan Edis ini menurut informasi yang saya dapat dari video-video di TikTok, Edis ini belajar 13 tahun. Jadi saya juga lihat kok dia bisa hafal ayat, dia bisa hafal Al-Quran, dia bisa tahu ini itu, dan pertanyaan-pertanyaannya ya buat saya itu ngeri juga gitu loh ya. Tapi itu urusan Edis. Kalau yang itu saya pribadi memang tidak terpanggil seperti itu ya. Bahwa saya juga sering mengingatkan orang-orang untuk tidak menyerang atau membahas doktrin atau iman atau akidah atau apalah dari agama orang lain. Saya tidak mau. Tapi kalau memang ada yang mengganggu kami, ya tentu kami tidak bisa tinggal diam. Kami akan melakukan pembelaan-pembelaan, kanter-kanter, memberikan jawaban-jawaban, meluruskan pandangan-pandangan yang sekiranya secara ngawur ditujukan kepada kami. Begitu ya. Jadi yang saya mau buat video hari ini, tujuan utama saya bukan untuk apa yang Edis lakukan berkaitan dengan mengimbangi atau apa. Tapi video yang ada di depan tadi menarik sekali, bahwa setelah diskusi-diskusi Edis itu ternyata ada orang-orang seperti di video tadi akhirnya tertarik mau masuk Kristen. Tertarik mau bertobat begitu dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Meninggalkan agamanya yang lama dan memilih untuk menjadi Kristen. Tapi Edis ini luar biasa. Yang saya mau sorotan utama saya ini di video itu, Edis tidak serta-merta langsung senang. Edis tidak serta-merta langsung kayak orang bahagia yang lebay berlebihan, tidak. Tapi Edis masih kasih tahu kepada saudara yang tadi di video itu, buat apa masuk Kristen tapi tidak bertobat? Waduh, itu keren tuh. Nah bagi saya ini luar biasa. Ini kejujuran dari seorang penginjil. Ingat ya, saya tanggapi ini dalam konteks Edis. Saya anggap dia adalah penginjil dalam konteks menyeberangkan Alkitab, menyuarakan Yesus. Ya, dia adalah penginjil yang jujur. Dia tidak tipe yang wah ayo mari masuk. Lalu kita semua lalu happy seperti orang bergembira yang duniawi begitu. Tidak. Edis bilang buat apa kalau kamu tidak bertobat? Harus bertobat, harus dibaptis dan harus mentaati perintah-perintahnya. Hidupmu sudah bagi dia dan seterusnya. Buat saya ini kejujuran luar biasa. Dan itu memang inti kekristenan. Karena Kristen itu Yesus bilang begini. Saya ada ingat satu ayat. Matius 5 ayat 20. Tuhan Yesus bilang begini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga.
Jadi dari situ ketahuan bahwa Farisi yang notabene hanya lahiriah, kulit luar, kelihatan rohani, padahal di dalamnya busuk. Nah, Yesus bilang kalau kau mau, ya bertobat sungguh-sungguh. Jadi arahan Edis kepada saudara yang mau ikut Kristen, kalau Edis mampu membuat dia menjadi Kristen. Tapi Edis luar biasa itu, menurut saya keren. Dan saya suka dengan prinsip begitu karena itu Alkitabiah. Karena bagaimanapun yang bikin bertobat orang kan bukan pendeta A, pendeta B, channel A, channel B. Tapi semua adalah anugerah Tuhan. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 5, 6, dan 7. Inti ayat itu Paulus bilang, ya Tuhan membuat kalian percaya melalui hamba-hamba Tuhan. Tapi aku menanam, Apolos menyiram, pertumbuhan adalah Allah. Yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi buat saudara Edis, Anda keren, terima kasih banyak. Dalam hal menginjil, memberitakan Kristus, Anda luar biasa. Ya, soal panggilan Anda untuk berdiskusi dengan pengalaman 13 tahun Anda belajar Islam, itu urusan Anda. Dan memang mungkin Anda lebih pas untuk bahas begituan karena Anda memang punya ilmu. Tapi bagi Anda yang tidak tahu ilmu agama orang, saran saya jangan ikut-ikut gaya Edis karena tidak semua orang punya kemampuan seperti Edis, ya. Bahkan saya boleh sarankan sebagai upaya Negara Kesatuan Republik Indonesia buat kawan-kawan di oknum-oknum YouTuber, TikTokers dari agama Islam yang suka otak-atik kitab suci kami, berhentilah, ya. Karena Anda sering melakukan itu, akhirnya ada orang-orang seperti Edis juga. Nanti suasana persaudaraan kita sebagai anak bangsa jadi tidak enak begitu, ya. Jadi saran saya, ya sudah kita urus bagian kita masing-masing. Tetap jaga persatuan dan persaudaraan. Tetapi dalam urusan Injil Kristus, saya tekankan, Edis TV salah satu teladan luar biasa, ya. Nyatakan apa adanya. Kita bukan hanya bereforia, selebrasi, kumpul orang banyak-banyak. Ayo rame-rame masuk Kristen. Ngapain rame-rame masuk Kristen kalau tidak bertobat? Ya, masuk Kristen tapi tidak bertobat tetap masuk neraka. Seperti itu. Jadi bertobat itu seperti yang Edis bilang tadi. Terima Yesus, percaya Yesus, minta ampun dosa, beri dirimu dibaptis, dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus sudah pasti. Lalu mulai mentaati perintah-perintah Tuhan. Hormat Bro Edis, saya senang bisa nonton Anda. Anda mungkin tidak kenal saya, tapi Anda terkenal banget. Dan saya senang sekali untuk bisa meresponi ini sebagai penyemangat juga buat para penginjil. Menginjil saja, beritakan Injil saja, lakukan yang terbaik sesuai dengan aturan-aturan kitab suci kita, standar iman kita. Soal orang bertobat atau tidak, itu urusan Allah Tritunggal. Sebab Yesus berkata, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan orang itu akan kubangkitkan pada akhir zaman, seturut Yohanes 6 ayat 44. Dan setelah orang itu bertobat, Efesus 1 ayat 13 mengatakan orang itu akan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kalau orang itu dimeteraikan dengan Roh Kudus, dia akan dapat karunia-karunia roh, talenta untuk melayani, dan paling pasti adalah buah roh seperti yang tercatat dalam Galatia 5 ayat 22-23, mulai dari kasih, agape, sampai pengendalian diri, self control atau ekritia. Dan dengan demikian kita menjadi saksi dalam keseimbangan integritas yang luar biasa, yaitu antara pemberitaan kita dan perilaku kita. Terima kasih Bro Edis, Tuhan memberkati Anda, tetap jaga hati, ya. Saran saya tetap menghormati semua orang, ya. Dan tetap banyak berdoa Bro Edis untuk kepentingan Injil Kristus, ya. Saya Pendeta Mel Atok memberi dukungan kepada Saudara Edis khusus, ya. Yang lain-lain saya tidak ada urusan, khusus dalam memberitakan Injil sesuai dengan arah dari video Edis yang saya tanggapi hari ini, ya. Tuhan Yesus memberkati, semangat orang Kristen, maju terus, tunggu video-video berikut yang akan juga sangat menarik, memberkati kita semua. God bless you all.
Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan diskusi di mana seorang yang belum percaya memiliki kerinduan untuk percaya kepada Tuhan, dan Edis TV telah menjelaskan bagaimana seharusnya menjadi seorang Kristen, seorang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus, yaitu dia haruslah seorang yang mau bertobat, yang meninggalkan akan dosa dan hidup yang lama, kemudian mengikuti Tuhan Yesus dan hidup di dalam kehidupan yang baru, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan kita juga sudah mendengarkan tanggapan dari Pendeta Mel Atok terkait dukungannya dalam pelayanan Edis TV. Mari kita doakan supaya pelayanan kita bersama, baik itu onsite maupun online, semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan sekiranya melalui semua pelayanan online ataupun live streaming itu menjadi berkat bagi teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati.